Selamat bergabung kembali di channel Pak TR, channel yang selalu memberikan informasi update guru dan siswa, serta pembelajaran bahasa Inggris dan juga informasi inspiratif. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe untuk update video terbaru. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru sekalian. Halo Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan coba membahas bagaimana tips supaya kita itu nanti lulus pretest PPG ya. Seperti yang kita ketahui, pelaksanaan PPG adalah salah satu cara meningkatkan kompetensi para guru, baik yang masih calon guru ataupun guru yang sudah mengajar. Syarat bisa mengikuti PPG adalah lolos ujian pretest PPG yang diadakan setiap tahun oleh pemerintah. Ujian pretest PPG sebenarnya hanya untuk melihat apakah guru tersebut kompeten atau tidak, terutama guru mata pelajaran. Setelah lulus pretest masih banyak tahapan yang harus dilewati untuk bisa mengikuti PPG. Nah, berikut beberapa tips yang akan kita sampaikan ya, supaya nanti Bapak Ibu guru yang belum pernah mengikuti pretest PPG bisa lulus pretest PPG. Nah, yang pertama sekali adalah cari informasi tentang pretest PPG yang akan diadakan. Nah, Bapak Ibu harus mencari informasi undangan PPG yang akan diadakan pada tahun berjalan. Contoh saat ini adalah tahun 2021, maka silakan selalu cek info mengenai pretest PPG, apakah dibuka atau tidak. Anda bisa mendapatkan info dari dinas terkait atau bisa mendapatkan info pendaftaran dari Organisasi Profesi Guru Indonesia atau PGRI yang akan selalu update dengan informasi tentang guru. Setelah mendapatkan informasi pendaftaran, lihatlah apa Anda sudah memenuhi syarat untuk mengikuti pretest PPG. Nah, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa mengikuti pretest ya. Yang kedua, Bapak Ibu daftarkan diri Anda pada website SIM PKB ya, website SIM PKB. Nah, Anda harus mendaftar dan membuat akun di SIM PKB. Bapak Ibu yang sudah mendapat undangan sebagai calon peserta sertifikasi guru diharuskan mendaftar diri melalui SIM PKB. Nah, nanti kalau Bapak Ibu juga akan apakah Bapak Ibu menjadi peserta PPG, pretest PPG akan nanti ada konfirmasi di akun SIM PKB gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru harus login dan mulai lakukan pendaftaran. Nanti jika memenuhi persyaratan akan ditampilkan di laman tersebut. Nah, silakan isikan semua data Bapak Ibu yang dibutuhkan benar sesuai dokumen yang Anda miliki. Sebelum Anda klik mendaftar, periksa kembali data yang sudah Anda isikan dengan cermat. Jika sudah benar, Anda bisa klik mendaftar ya. Yang ketiga ya, Bapak Ibu persiapkan diri dengan mempelajari kisi-kisi soal pretest PPG. Nah, sudah banyak sebenarnya kisi-kisi mengenai soal pretest PPG. Tadi kan setelah proses pendaftaran selesai dan data Anda terverifikasi, sekarang Bapak Ibu melakukan persiapan materi. Bapak Ibu bisa mempelajari kisi-kisi atau contoh soal PPG tahun sebelumnya sebagai bahan acuan belajar Bapak Ibu. Juga bisa mempelajari soal-soal UKG yang sudah banyak beredar di Google ya, atau UKG ini biasa disebut ujian kompetensi guru. Karena biasanya soal-soal PPG tidak jauh-jauh bentuknya dari soal UKG atau pretest PPG. Semakin banyak Bapak Ibu mengerjakan latihan soal, akan semakin lancar dan cepat dalam mengerjakan sebuah soal. Nah, yang keempat yang Bapak Ibu perhatikan adalah istirahat cukup untuk menghadapi saat pelaksanaan pretest PPG. Sehari sebelum pretest, hendaknya Bapak Ibu istirahat dengan cukup. Tidurlah lebih awal agar besok tidak mengantuk saat mengerjakan soal.
Lakukan persiapan beberapa jam sebelum jadwal tes agar tidak terjadi keterlambatan sampai di tempat ujian. Kalau perlu Bapak Ibu juga harus sudah sarapan ya, berangkat ke tempat ujian sampai sebelum di lokasi sebelum dimulai ujian supaya nanti bisa konsentrasi mengerjakan soal. Jangan lupa juga berdoa ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu harus memahami cara mengerjakan soal pretest PPG yang dijelaskan pada juknis atau petunjuk teknis ya. Bapak Ibu nanti akan mengerjakannya secara online yang akan diawasi oleh staf setempat ya. Sebelum mengerjakan soal, pasti panitia akan membacakan bagaimana cara mengerjakan soal dan mengisi jawaban di komputer. Bapak Ibu harus membaca baik-baik petunjuk teknis yang diberikan kepada Bapak Ibu agar nanti Bapak Ibu bisa memahami isinya. Dan jika Bapak Ibu tidak paham, maka jangan segan-segan menanyakan kepada panitia. Setelah paham dengan petunjuk teknisnya, saat panitia sudah mengatakan boleh mengerjakan soal, maka Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan soal. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu harus mengerjakan soal dengan cermat ya. Dari yang paling mudah terlebih dahulu. Nah, biasanya seperti itu. Nanti di soal pretest PPG itu akan ada pengetahuan katakanlah PKN ya yang berhubungan dengan Pancasila, akan ada yang berhubungan dengan tes intelijensia umum ya. Contohnya seperti soal-soal kompetensi dasar CPNS itu ya, deret angka, ada menghitung, ada juga nanti ditanya yang berhubungan dengan sinonim, antonim ya. Dan yang paling banyak nanti sekitar 60% kalau nggak salah itu ada soal mengenai tes kompetensi profesional ya. Contoh, kalau Bapak Ibu adalah guru bidang studi matematika, maka nanti akan ada sekitar 60% soal matematika. Nah, begitu kira-kira. Jangan terlalu lama terpaku kepada satu soal yang sulit ya, supaya nanti tidak kehabisan waktu. Jika masih ada waktu, Bapak Ibu bisa mengulang mengerjakan soal yang dirasa sulit ya, sehingga nanti bisa menemukan jawabannya dan bisa terpilih memilih jawaban yang paling mendekati. Nah, yang terakhir ya, Bapak Ibu periksa kembali dengan teliti hasil jawaban Bapak Ibu 10 menit terakhir ya. Di sekitar 10 menit terakhir, sempatkan diri untuk meneliti lembar jawaban. Mana tahu ada yang perlu diperbaiki atau yang mau diganti ya, sehingga nanti jawaban soal semua sudah terisi dan apa yang Bapak Ibu isikan sudah sesuai dengan jawaban Bapak Ibu. Nah, itulah beberapa tips supaya Bapak Ibu lulus pretest PPG ya. Karena begitu kita mencoba pretest PPG akan ada kesempatan sampai 2-3 kali kalau nggak salah, sehingga kalau bisa sekali coba langsung lulus. Nah, begitu kira-kira. Nah, kalau Bapak Ibu masih penasaran apa sih syarat-syarat pendaftaran pretest PPG ya, di sini juga akan kita sampaikan. Kalau syarat-syarat pretest PPG itu, yang pertama itu adalah Bapak Ibu harus sudah menjadi guru tetap ya, yaitu guru yang status kepegawaian PNS, kepegawaiannya PNS dan non PNS, serta kalau Bapak Ibu guru adalah seorang guru swasta ya, itu nanti harus guru tetap yayasan atau statusnya GTY yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau diangkat oleh yayasan berdasarkan perjanjian kerja di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat yang belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, poin yang berikutnya, yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, diangkat sebagai guru sampai dengan 31 Desember 2015. Nah, banyak Bapak Ibu guru yang menanyakan apakah peserta pretest PPG bisa setelah 2016. Saat ini belum ada petunjuknya ya, karena sampai saat ini
yang sudah mengikuti pretest PPG termasuk di tahun 2019 kemarin yang sudah diumumkan kelulusannya di tahun 2021. Bapak Ibu guru itu atau mereka-mereka itu adalah Bapak Ibu guru yang sudah diangkat sebagai guru sampai dengan sebelum 31 Desember 2015. Nah, kalau nanti yang sudah terdaftar sebagai guru di atas 2015, nanti mungkin akan ada informasi tersendiri. Yang berikutnya, Bapak Ibu harus memiliki NUPTK ya, nomor unit pendidik tenaga kependidikan ya. Berikutnya, Bapak Ibu harus memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 ya, atau diploma 4 atau D4 dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi. Nah, ingat ya, yang terakreditasi. Dibuktikan dengan scan ijazah S1, D4 dan sesuai dengan bidang studi pada PPG yang akan diikuti. Selanjutnya ya, Bapak Ibu berusia setinggi-tingginya 57 tahun ya, dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021 ya. Nah, pastikan juga Bapak Ibu sehat jasmani dan rohani. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum mengikuti pretest PPG bisa terpanggil untuk mengikuti pretest ya, sehingga nanti Bapak Ibu dinyatakan lulus sehingga bisa mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan ya. Semoga sukses Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa like dan subscribe channel Pak TR untuk update info terbaru. Semoga bermanfaat.